Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Edwin Timothy Nenggolan dari kelas 10 IPA. Untuk melengkapi New Start yang telah kita pelajari sebelumnya, sekarang huruf T yang terakhir adalah Trust in God atau percaya kepada Tuhan. Rasa percaya pada Tuhan yang merupakan iman kita akan menjadi landasan dari penurutan kita. Bukti iman kita kepada Tuhan adalah penurutan kita kepada perintah-perintahnya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Terdapat dalam Yakobus 2:17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jikalau kita berhenti menanggapi kasih karunia Allah dan pimpinan roh, maka iman kita akan mati. Usaha yang tak henti-hentinya untuk menjaga kesucian dan kesehatan tubuh sebagai suatu persembahan yang hidup haruslah dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, karena tubuh kita adalah Ka'bah roh Allah dan bukan milik kita sendiri. Kita juga harus memuliakan Allah dengan tubuh kita tentunya. Ini dapat kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Percaya atau iman kepada Tuhan, walaupun poin ini terletak di bagian akhir, tetapi sebenarnya inilah poin utama yang dapat menjadi rangkuman dari pembahasan yang sudah kita pelajari. Kita adalah umat beragama yang menggantungkan diri hanya kepada Sang Pencipta. Dengan rasa yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membantu segala sesuatu yang kita kerjakan, pekerjaan kita pasti akan segera selesai. Tanpa iman kepada Tuhan, kita pasti tidak mampu melakukan apa-apa, dan tubuh kita yang lemah ini akan mudah terserang oleh penyakit-penyakit. Rasa percaya juga harus kita bangun dengan sesama manusia. Jangan kita terlalu egois mengerjakan semua sendirian, padahal ada teman kita yang mampu membantu dan menyelesaikannya. Dengan membangun relasi yang baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama, rasa percaya akan tumbuh dan membuat diri kita menjadi positif dan sehat. Stres dan depresi sangat mempengaruhi kondisi tubuh secara fisik. Di antaranya adalah sulit tidur, asam lambung meningkat, metabolisme terganggu. Salah satu metode untuk mengatasi stres adalah berdoa. Doa, selain untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, sebenarnya juga dapat membantu kita untuk memfokuskan pikiran pada doa atau ayat suci yang kita lanjutkan. Dengan demikian, terjadi pengalihan pikiran dari ruwetnya masalah yang membeli kita. Setelah berdoa, biasanya pikiran menjadi lebih tenang dan lebih jernih. Doa juga membantu kita untuk selalu berpikir positif, gembira, dan bersyukur. Kita akan mendapat ketenangan jiwa dan pikiran, kesehatan badan dan mental, apabila kita menyerahkan segala kehidupan hanya kepada Tuhan kita, Sang Pencipta, dan hanya Dia yang patut kita sembah. Hal ini sangat penting untuk kesejahteraan kita sekarang dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Ada banyak orang yang percaya dan bergantung kepada dirinya sendiri. Dia merasa cukup hebat dalam memelihara kesehatannya, menata kehidupannya, beristirahat dengan cukup. Tetapi tetap saja masih ada rasa kekhawatiran dan kecemasan di dalam hatinya. Iya, itu karena ia tidak mempercayai Tuhan yang sebenarnya. Dia hanya bergantung pada kemampuannya sendiri. Contoh di Alkitab yang mengandalkan kekuatan sendiri adalah Simson. Simson adalah seorang anak yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi hakim dari bangsa Israel. Sejak kecil ia memiliki kekuatan yang besar. Bahkan saat ia masih muda, ia dapat mengalahkan sekelompok singa yang ganas. Tetapi, meskipun ia kuat, ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak mau menuruti perintah orang tua ataupun Tuhan yang memberikan ia kekuatan itu. Ia meminum anggur, bahkan mengawini orang di luar bangsa Israel. Pada akhirnya, dia menyesal akan semua yang dilakukan, dan pada akhir hidupnya, ia mati tertimpa puing bangunan yang membunuh ribuan orang. Akhir dari hidup yang sangat tragis. Hasil dari bergantung kepada diri sendiri adalah hal-hal negatif, kegelisahan, tidak merasa damai, bahkan menuju kepada kematian. Ini bisa kita lihat di dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dalam terjemahan bebas, bisa dikatakan, ada sebuah jalan yang tampaknya benar di hadapan seseorang, tapi ujung-ujungnya menuntun kepada kematian. Sebaliknya, apabila kita percaya dan bergantung hanya kepada Tuhan, hasil yang kita dapatkan pastilah hal-hal yang positif
seperti kelegaan dan kedamaian. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ayat lain di dalam, yaitu Yesaya 26 ayat 3, "Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Sikap percaya kepada Tuhan akan berdampak pada kesehatan fisik dan rohani. Luka badan dan luka batin, kalau diserahkan hanya kepada Tuhan, akan dijamahnya dan menjadi sembuh. Yeremia 30 ayat 17 berkata, "Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan." Setelah mendapatkan pemulihan dari Tuhan, kita akan merasa bahagia, dan hal ini sangat mendukung kesehatan kita. Bahkan, di dalam Amsal 15 ayat 13 mengatakan, "Hati yang bergembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat." Ternyata, selain menjadi obat yang manjur, hati yang gembira membuat muka kita menjadi berseri-seri, dan orang lain pun akan senang melihatnya. Kita juga akan menjadi pengaruh yang positif bagi lingkungan di mana kita berada pada saat kita memiliki kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Sebagai kesimpulan, untuk menyempurnakan pola hidup yang sehat dan mengikuti anjuran New Start ini, ingatlah selalu akan dua nasihat berikut. Yang pertama, terdapat di dalam Amsal 3 ayat 5, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri." Ayat yang kedua, Yeremia 17 ayat 7, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan." Demikianlah rangkaian materi New Start kita. Kiranya segala informasi yang kami sampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan dan juga melakukannya. Tuhan memberkati.